sampah dibuang terlebih dahulu ya di depan sampah. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau tahu dulu untuk pembelajaran kemarin, masih ingat apa enggak apa yang kita pelajari? Masih ingat enggak? Tentang pelaku kegiatan ekonomi. Siapa saja pelakunya? Konsumen, ya, betul sekali. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang permintaan ya, yaitu yang dilakukan oleh pelaku konsumen. Ya, jadi konsumen itu melakukan kegiatan permintaan. Sebelumnya Ibu tanya dulu, tadi kan kalian melakukan permintaan ya, pembelian barang. Kira-kira apa saja yang sudah pernah kalian beli? Baju, terus sarung, apalagi? Terus minyak wangi, ya, makanan terutama ya. Kalian tiap hari beli makan. Kemudian apa kira-kira yang sedang laku keras di lingkungan kalian? Apa? Pembelian barang apa yang terlihat itu laris untuk saat ini di lingkungan kalian? Apa? Kopiah. Apalagi? Sarung ya. Biasanya kan untuk anak santri sarung ya. Jadi yang sudah kalian sampaikan tadi ya, untuk pembelian yang sudah kalian lakukan, itu berarti secara tidak langsung kalian sudah memahami apa itu permintaan, pengertian permintaan, kemudian hukum permintaan, kemudian jenis-jenis permintaan, kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang terakhir adalah kurva permintaan. Di sini ada kompetensi dasar ya dari KD 3.4. Ini bisa dibaca. Kemudian ini indikatornya ya. Kemudian ini untuk tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan bisa menafsirkan ya pengertian dari permintaan, kemudian bisa menganalisis hukum terjadinya hukum permintaan, kemudian dapat menganalisis apa saja yang mempengaruhi permintaan atau naik turunnya permintaan. Ya. Jadi kan nanti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kenapa permintaannya naik atau turun? Kemudian kalian juga bisa menganalisis jenis-jenis permintaan. Jadi permintaan itu ada macam-macamnya ya. Nanti kalian bisa mengetahui setelah mempelajari materi hari ini. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menganalisis terbentuknya kurva permintaan, kemudian pergeserannya. Nah, sebelum kita permintaan, kita adakan pretest dulu ya. Silakan siapkan kertas. Jadi nanti ada 5 soal, silakan dijawab ya, langsung jawabannya saja. Semuanya pilihan ganda. Ini untuk nomor 1, silakan dibaca langsung dijawab ya, ditulis jawabannya. Untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, terakhir ya. Alhamdulillah, detanya sudah selesai. Silakan dikumpulkan dulu. Tolong Naim kumpulkan dulu. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, manfaat bagi kehidupan sehari-hari kalian, nanti kalian jadi tahu apa saja jenis-jenis permintaan ya. Nanti ada yang bisa diikuti dengan daya beli masyarakat, kemudian ada yang misalnya kita ingin membeli sesuatu tapi kita tidak punya uang untuk membelinya, itu nanti masuk jenis permintaan apa ya. Pada intinya untuk melakukan pembelian itu kalian harus menggunakan skala prioritas ya.
Jadi kalau misalnya kalian mempunyai beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, kalian harus membuat skala prioritas. Jadi yang paling dibutuhkan, paling utama atau nomor 1 itu apa? Ya, itu yang dibutuhkan, dipenuhi terlebih dahulu. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran hari ini nanti ada kegiatan diskusi, kemudian presentasi, kemudian ada game juga ya. Dari kegiatan diskusi dan presentasi diharapkan kalian nanti bisa menyampaikan pendapat kalian ya dalam anggota kelompok. Kemudian ketika presentasi diharapkan kalian bisa menghargai pendapat teman kalian antar kelompok ya. Kita lanjut. Nah, ini Ibu contohkan faktur pembelian buku pelajaran ya. Ini faktur aslinya. Jadi madrasah kita bulan kemarin sudah melakukan pembelian buku paket ya, buku paket, buku pelajaran. Nah ini contoh dari kegiatan permintaan terhadap buku pelajaran. Nah kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada beberapa anak ya untuk menyiapkan nota yang sudah kalian miliki kan. Siapa yang mau maju dulu untuk pemberian pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kemarin baru beli peralatan sekolah di toko Bintang. Apa saja yang dibeli? Pensil, pulpen, titek. Kenapa kamu beli alat tulis? Untuk kebutuhan sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya habis beli peci contoh di pasar Haji Barang. Ya. Harganya berapa? 75.000. Ada lagi? Ayo Bu. Ya, silakan Ika. Iya. Wah, ini banyak sekali. Banyak ini Bu. Silakan diceritakan. Oleh-oleh ada, rombak kelapa ada, rombak titik tela ada, kale basah dan bari-bari Bu. Berarti kamu itu nota pembelian jajanan. Kebutuhan asli panggung ini. Itu berapa totalnya? Ya lumayan besar 1.000. Wah, 100.000 banyak sekali ya. Biar kuat menghadapi kenyataannya. Iya. Dengan teman-teman. Yang gak Bu ini kurang Bu. Nah, tapi harus ingat ya, ketika kalian mempunyai uang itu harus menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan kalian. Contohnya tadi Ega jajannya sampai 100.000 ya. Padahal mungkin Ega mempunyai kebutuhan yang lain, tetapi lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jangan sampai boros ya, karena boros itu temennya siapa? Di sini ada video, silakan nanti diamati ya. Nanti Ibu tanya apa isi dari video tersebut. Penjualan oksigen dalam sepekan terakhir meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya. Peningkatan penjualan tersebut seiring terus naiknya kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya penjual oksigen di Jalan Karangsong, Kabupaten Indramayu. Ya, kewalahan melayani pembeli oksigen yang terus berdatangan. Penjual mengaku sejak sepekan penjualan oksigen meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Peningkatan ini terjadi sejak kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu terus naik. Sementara itu ketersediaan oksigen di RSUD Bayu Asih Purwakarta cukup mengkhawatirkan. Saat ini stok oksigen Dari video tadi apa isi beritanya? Coba siapa yang mau berpendapat? Nanti tentang peningkatan permintaan tabung oksigen Bu. tentang Peningkatan permintaan tabung oksigen. peningkatan permintaan tabung oksigen. Ya, betul. Ya, silakan. Bu, apa yang menyebabkan tabung oksigen tersebut meningkat Bu? Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo Bu. Ya, silakan Ati. Karena kasus COVID-19 yang terus naik Bu, sehingga banyak masyarakat yang mencari tabung oksigen, jadi permintaannya meningkat. Ya.
Jadi karena peningkatan COVID-19 ya, 19, sehingga permintaan terhadap tabung oksigen meningkat. Ada lagi? Tabung oksigen sudah mulai menipis, Bu. Tabung oksigen Sudah mulai menipis. sudah mulai menipis. Ya. Kira-kira kalau sudah mulai menipis, apa yang dilakukan pemerintah? Silakan, Eka. Pemerintah akan terus mencari stok oksigen termasuk mengimpornya, Bu. Ya, betul. Pemerintah akan terus mencari ya, karena ini barang yang sangat dibutuhkan masa pandemi sampai bisa mengimpor ya dari negara lain. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat. Nah, dari contoh faktur tadi ya yang Ibu tampilkan, kemudian yang dari teman kalian dan dari video ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pengertian dari permintaan? Yuk, Bu, silakan Pak Ki. sejumlah barang yang dibeli masyarakat, Bu. Sejumlah barang yang dibeli masyarakat. Ya, betul. Ibu tambahi ya. Jadi permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta masyarakat pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi ada keterangan tingkat harga dan waktu tertentu. Kenapa? Waktu juga mempengaruhi. Ketika misalnya musim Lebaran ya, Lebaran Idul Fitri, permintaan terhadap gamis ya, biasanya perempuan itu akan naik atau turun? Naik. Beda dengan musim biasa ya, ketika tidak musim Lebaran, permintaan terhadap gamis akan turun. Jadi harga dengan waktu itu mempengaruhi. Kemudian kita akan mempelajari mekanisme hukum permintaan. Ya. Ada kondisi 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian yang merah ini adalah harga yang berlaku di pasar sekarang. Jadi misalnya harga sekarang 40.000, jumlah permintaan terhadap sarung 20. Kita lihat perubahan harga dari kondisi 3 ke kondisi 2. Ya. Harganya turun apa naik? Turun. Nah, jumlah permintaannya dilihat naik atau turun? Naik. Kemudian kita lihat perubahan dari kondisi 3 ke 4. Harganya naik, jumlah permintaannya turun. Jadi dari perubahan ini kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi hukum permintaan itu seperti apa? Silakan. Kalau melihat contoh permintaan terhadap sarung tadi, bunyinya jika harga naik maka permintaan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah permintaan naik. Ya, betul sekali. Jadi dari contoh tabel ini kalian bisa menyimpulkan hukum permintaan ya. Betul seperti tadi yang Setiaki katakan, ketika harga naik maka jumlah permintaan turun, jika harga turun jumlah permintaan naik. Tetapi untuk hukum permintaan ya, ini berlaku ketika dalam keadaan ceteris paribus, yaitu ketika faktor lain selain harga dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Nanti Ibu tampilkan beberapa peristiwa yang terjadi di pasar ya. Nanti kalian bersama-sama menganalisis pengaruhnya terhadap jumlah permintaan naik atau turun. Untuk yang pertama, di sini ada peristiwa pabrik mendiskon lebih rendah untuk harga laptop. Bagaimana dampak terhadap pasar laptop? Turun. Permintaannya turun atau naik? Turun. Kenapa? Karena diskonnya rendah. Karena diskonnya Rendah. Kemudian ada lagi peristiwa harga apel mengalami kenaikan. Bagaimana dampak terhadap pasar apel? Permintaannya menurun. Betul. Alasannya? Harga apel mengalami kenaikan. Misalnya buku tulis dengan sampul tipis diobral pada toko buku lokal. Bagaimana dampak terhadap pasar buku tulis? Meningkat. Ya, permintaannya meningkat. Alasannya? Karena sedang diobral. Kemudian di sini ada peristiwa lebih banyak orang hidup hingga umurnya mencapai 90 tahun. Bagaimana dampak terhadap pasar perawat
kesehatan. Permintaannya kan? Meningkat. Alasannya? Banyak orang sakit. Ya banyak orang sakit ya, rentan terkena penyakit karena waktunya sudah tua. Ini ada lembar kerja ya, nanti saya bagikan LKPD. Jadi nanti satu siswa dapat satu soal ya. Setelah saya bagi, yang dapat satu jenis soal ya, yang sama itu jadi satu kelompok ya, mengelompok langsung kalau yang soalnya sama. Saya bagikan LKPD-nya, nanti dilihat ya, soal yang sama silakan langsung mengelompok jadi satu kelompok. Soal nomor 1 tentang peningkatan permintaan sepeda. Silakan berkelompok di sini. Soal nomor 2 tentang batik ya, di sini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 silakan. Silakan didiskusikan itu ya, masing-masing satu kelompok satu soal didiskusikan, dicatat hasilnya di kertas, nanti dikumpulkan setiap kelompok. Kesulitan kelompoknya didiskusikan ya, nanti dibaca dulu, kemudian nanti pergeserannya bagaimana. Kalian bisa apa? Memanfaatkan dengan ajar yang sudah bagi atau di buku paket atau di SMS. Nanti yang faktornya di sini aja Bu. Ya bisa, kamu bisa memanfaatkan untuk mengajar atau bisa pakai cari ya kan itu sudah ada model. Jadi yang pas untuk soal ini kasus ini itu apa? Nanti kamu juga cek dulu kelihatan ini kira-kira yang menyebabkan peningkatan ini naik atau turun? Permintaan apa penyebabnya? Cari di sini. Yang menyebabkan permintaan meningkat. Kamu bisa memanfaatkan paket atau bahan ajar yang sudah saya bagi. Cari materinya kan. Kamu bisa lihat contoh kurva permintaan di paket ajar atau bahan ajar. Ya, kalau sudah dibuat apa kurvanya, nanti untuk kasus yang di bawah itu kan dibaca. Kira-kira nanti kurvanya akan bisa kemana? Bisa dicari dulu materinya. Kalau geser ke kanan itu naik atau turun, kalau ke bawah tak naik atau turun, cari di paket atau bahan ajar. Nanti untuk kasus ini, ilustrasi ini masuknya di jenis permintaan yang mana, kemudian alasannya nanti ditulis ya, dijelaskan. Kalau sudah selesai, kamu lagi presentasi ya, biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu. Akan berdiri semua. Ice breakingnya adalah manusia dan panda. Ya. Ketika saya bilang manusia, kalian jawab iya, tetapi kepalanya geleng-geleng. Iya. Ya. Kemudian kalau saya bilang panda, tidak. Paham? Warahmatullahi wabarakatuh.
أصحاب الفضيلة جميع الأساتذة الكرام صاحب الفضيلة رئيس الجلسة ويا أيها الحاضرون المحبوبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kesimpulan kasus pada kasus nomor 1 yaitu turunnya aktivitas bersepeda masyarakat sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan turunnya permintaan akan sepeda. Faktor yang mempengaruhi adalah selera masyarakat tersebut. Apakah ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi hasil kelompok 1. Jadi kami lihat untuk kasus 1 ini tidak berlaku katalis paribus, sehingga walaupun harga sepeda murah tidak meningkatkan permintaan sepeda, karena yang mempengaruhi di sini adalah selera masyarakat terhadap sepeda sudah menurun. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi untuk kesimpulan dari hasil kelompok kami kasus nomor 1 ada 2. Yang pertama, turunnya aktivitas bersepeda menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan permintaan akan sepeda. Faktor yang mempengaruhi adalah selera masyarakat. Dan yang kedua, seperti yang disampaikan Arya, adanya penurunan harga sepeda sehingga mengakibatkan naiknya permintaan. Hal ini terjadi jika keadaan ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhinya adalah harga barang itu sendiri. Ada lagi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang kesimpulan khusus dan dampak terhadap permintaan batik Banyumas. Batik Banyumas tetap menjadi salah satu primadona. Permisahan batik meningkat hingga 50% setelah tahun 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhinya selera masyarakat meningkat terhadap batik Banyumasan. Apa yang mau menanggapi? Naikkan harga batik itu, batik akan mempengaruhi permintaan terhadap batik itu sendiri. Dari teman yang lain ada yang mau menanggapi? Menurut kami bisa, karena dalam permintaan jika harga naik, permintaan akan turun. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, Silakan Nekat. kalau menurut saya yang sudah disampaikan kelompok 2 sudah benar, karena kita melihat dari informasi yang tidak ada di soal, karena permintaan batik di Banyumas itu dikarenakan karena selera masyarakat. Jadi permintaannya Dari sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Berarti ketika terjadi kenaikan harga batik tentu akan mempengaruhi permintaan. Tapi jika dalam keadaan ceteris paribus, yaitu faktor selain harga jaga tetap, tetapi ketika tidak berlaku keadaan ceteris paribus, maka bisa jadi kenaikan harga tersebut tidak mempengaruhi permintaan karena selera masyarakat terhadap batik lebih besar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Kasih plus dulu buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kami di sini akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu jenis permintaan dan alasannya. Jenis permintaan dari Bona itu permintaan absolut. Alasannya tidak didukung dengan beli karena uang Bona tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Sedangkan jenis permintaan dari Bara, permintaan efektif karena melakukan pembelian secara langsung. Ada pertanyaan? Sudah jelas kelompok Jelas. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Karena soalnya membuat kurva, jadi dibuat kurvanya dulu
jumlah permintaan 2, dan harga 4.000 jumlah permintaan 4, harga 3.000 jumlah permintaan 6, harga 2.000 jumlah permintaan 8, dan harga 1.000 jumlah permintaan 10. Kurva bergeser dari kiri ke kanan. Kiri. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok sudah bagus ya untuk presentasinya, sudah jelas semua. Di sini gua akan memberikan tambahan penjelasan ya. Untuk kelompok 1 tadi tentang permintaan sepeda. Apa yang mempengaruhi? Selera masyarakat, betul, karena di masa pandemi ya, selera masyarakat terhadap sepeda itu naik, sehingga permintaan juga naik. Kemudian untuk yang kedua tentang permintaan terhadap apa? Batik Banyumas. Ya. Permintaannya tadi naik atau turun? Meningkat. Naik ya. Apa alasannya? Masyarakat terhadap batik Ya, faktor yang mempengaruhi sama selera masyarakat terhadap batik meningkat. Kemudian yang ketiga tentang jenis permintaan ya. Tadi ada 2 siswa atau 2 orang di situ di ilustrasi. Siapa dengan siapa? Bona dengan Untuk bona jenis permintaannya tadi termasuk apa? Absolut. Alasannya? Tidak didukung dengan daya beli. Ya, betul sekali karena tidak didukung dengan daya beli. Kemudian kalau yang berat efektif karena pembelian secara langsung. ya didukung dengan daya beli, melakukan pembelian secara langsung. Kemudian kelompok 4 ya, di sini membuat kurva sudah bagus, kurvanya sudah betul. Kemudian ada kasus di bawah yaitu pada awal tahun permintaan terhadap buku meningkat sehingga kurvanya bergeser ke kanan. Mari permintaan ya, yang pertama harga barang itu sendiri, ini sudah dijelaskan ya. Kemudian tingkat pendapatan, jumlah penduduk juga mempengaruhi. Ketika jumlah penduduknya banyak, maka jumlah permintaan juga naik atau meningkat masa mendatang. Jadi misalnya diperkirakan harga BBM 6 bulan kemudian akan meningkat, maka permintaan sekarang naik karena mumpung lagi murah ya masih. Ada permintaan efektif yang kalian bisa dibaca ini. Jadi di sini kan ada gambar permintaan terhadap objek ya. Jadi ada yang mau membeli, ada yang cuma melihat-lihat, ada yang mau membeli tapi ternyata uangnya tidak cukup. Ya, kemungkinan untuk gambarnya di sini. Nah, kalau permintaan efektif itu permintaan yang disertai daya beli dan mampu membeli dan tindakan pembelian. Jadi sudah punya uang untuk membeli, kemudian melakukan pembelian langsung. Kemudian untuk permintaan potensial, ini permintaan yang disertai daya beli, mampu membeli tetapi belum melakukan pembelian. Jadi misalnya sudah melihat-lihat songkok ya, ternyata tidak ada yang cocok, ya, sehingga tidak jadi membeli. Ini maksudnya permintaan potensial. Kemudian yang ketiga adalah permintaan absolut. Ya, di sini tidak didukung daya beli dan kemampuan membeli. Jadi ini yang tidak punya uang, biasanya permintaannya absolut. Jadi sudah senang tapi tidak punya uang untuk membeli. Jadi ini ada 3 macam-macam atau jenis-jenis permintaan. Jadi harganya kita pasangkan dengan jumlah yang ditabel, kemudian kita tarik garis permintaan. Itu membentuk atas hubungan dari harga dengan jumlah. Kemudian kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah karena slot negatif ya. Bergerak dari kiri atas ke kanan. Anak-anak nanti jangan lupa mengerjakan tes formatif melalui kuisis ya. Nanti linknya Ibu bagi setelah pembelajaran hari ini ya. Nanti Ibu ambil penilaiannya untuk penilaian pembelajaran. Tingkatkan rasa atau jiwa nasionalisme ya, cinta tanah air. Mari kita nyanyi bersama-sama tentang bangun pemudi-pemuda. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Silakan semuanya berdiri menghadap ke depan.
yang pertama yaitu permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta masyarakat pada tingkat harga yang tertentu. Yang kesimpulan yang kedua yaitu hukum permintaan berbunyi jika harga naik maka permintaan turun, jika harga turun maka permintaan naik. Kesimpulan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera masyarakat pendapatan dan jumlah penduduk. Terus yang keempat, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan mempunyai slope negatif. Terima kasih Ali ya, kesimpulannya sudah bagus. Untuk refleksi hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Kemudian apakah ada komentar untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan Ahli dulu. Kami sangat senang mengikuti pelajaran hari ini, Bu, karena dari awal kami sudah diberi pretest sehingga kami sudah tertantang untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, Bu, terima kasih. Siapa lagi? Saya mau pendapat. Ya, silakan Hakim. Kegiatan hari ini menyenangkan Bu karena kami diajarin cara berpresentasi agar kami bisa mengemukakan pendapat kami. Ya, bagus. Terima kasih Hakim. Kemudian apakah ada saran untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Bu. Silakan Ega. Lain kali gini aja Bu, pembelajarannya biar lebih asing, nggak gabut dulu. Untuk pembelajaran hari ini itu ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ketika kalian memenuhi permintaan kalian, kebutuhan kalian, itu harus melihat ya, apakah itu makanannya sudah halal atau belum ya. Apalagi kalian sebagai santri kan sudah tahu ya, pasti sudah belajar mana yang halal, mana yang ya. Dari kegiatan presentasi tadi saya lihat yang paling bagus adalah kelompoknya siapa? Ega. Ya, kelompoknya Ega. Untuk kelompok presentasi yang paling bagus. Kemudian untuk pretestnya sudah Ibu koreksi. Ini ada yang dapat 100 ya. Itu ada Faza, kemudian Bening, Ega, Ali dan Bunda. Ya, kita kasih plus dulu untuk yang dapat 100. Berikutnya adalah fungsi permintaan ya. Silakan kalian pelajari dulu di buku paket atau bahan ajar secara berkelompok ya. Sekalian kerjakan soal yang di halaman 109.